Halo, selamat datang di Guru Besar, di mana kita akan belajar hal-hal di dunia ini. Kemarin kita kedatangan Bang Komeng. Bang Komeng. Gokil, legenda. Dan sekarang kita juga kedatangan legenda perkontenan Indonesia, Oza. Kan nggak semua yang FVP langsung jadi legend dong, ada proses dulu. Masih bawa Alpenliebe kalau legend TikTok, masih sampai sekarang. Bawa Alpenliebe ya. Bawa Alpenliebe legend. Tapi dia kemana sekarang, Zah? Dia kayaknya fokus ke Alpenliebe-nya doang. Ke permen ya, ke usaha permen. Mungkin masih ada di konten lain, kita nggak tahu ya. Bawa di mana. Bener-bener nggak tahu tapi kayaknya. Bener-bener nggak tahu. Semua orang juga nggak tahu kayaknya. Nanti akan comeback lah pasti. Comeback. Kayak tahu tuh 70 tahun. Jangan. Udah tua ya. Nah, Oza ini gokil nih Oza ini. Oza ini dia stand up komedian yang nggak pernah ikut kompetisi ya, Za. Betul, iya. Terus juga lo berkarir tuh belum begitu lama, tapi naiknya cepet banget tuh, Za. Gara-gara konten. Makanya hari ini kita bakal ngebedah gimana Oza bisa senaik itu tuh dari konten. Tapi sebelum kita ngebahas itu, gue pengen nanya dulu ke lo, Za. Lo dulunya itu sebelum jadi komik apa, Za? Gue dulu kan sebenarnya gue main band sama video editor gitu, jadi makanya skill editor gue sama editing musik gitu kepake tuh Bang, ya kan, buat kan dulu kan gue podcast monolog kan, jadi benar-benar itu audio sama visual gitu, kepake lah skill basic gue di yang sebelumnya. Lu waktu jadi komik emang sambil kerja gitu? Enggak, gue pas komik tuh gue udah nggak kerja, gue jualan juga kan, jualan makanan gitu gue. Oh, jualan apaan? Jualan ada dimsum sama ayam geprek gitu. Oh iya, ada. Masih sekarang? Masih, tapi emang gue jarang promoin karena ntar gue pengen bikin lagi yang baru nih kayaknya nih gitu. Tapi masih ada yang beli berarti? Ya lumayan sih. Yang kayaknya kalau dimsum sama ayam geprek nggak perlu terlalu dipromoin, orang makan. Iya, sebenarnya dimsum gue tuh oke lah gitu. Tapi ayam geprek tuh agak-agak kurang. Sebenarnya enak Bang, maksudnya. Ini gimana sih lu mau? Bukan gini. Jadi gue ngerasa kayak sebenarnya dimsum gue masih sama kayak dimsum lainnya. Nah, sedangkan ayam geprek gue nih gue ngerasa kayak ini enak banget loh, dan harganya cuma ceban, tapi kok sepi ya gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Justru lu ngerasanya, ya lu nggak pernah promoin. Iya. Kenapa lu nggak promoin? Gue pernah juga promoin kayak gue masukin YouTube gue segala macam ya nggak terlalu ngaruh. Iya, nggak terlalu ngaruh gitu. Tapi ntar gue kayaknya mungkin akan bikin lagi yang baru. Nah itu yang baru gue akan yang lu bakal gitu. Yang lu bakal benar-benar promoin ya. Saya kan itu kan gue juga bareng adik gue soalnya Bang. Gue justru pengen ngulik ini, Zalu menarik banget gitu. Kalau lu bikin konten itu berarti setelah jadi komika, setelah itu awal komika di ini kan di Ketawa Comedy Club kan? Gue di Jakpus dulu sebenarnya. Oh gitu, jadi komunitas dulu. Abis itu gue masuk Ketawa karena dulu kayak ngebom di komunitas terus sih kayak gue ke Ketawa deh, baru gue ditawarin kerja sama Sukrats di situ. Nah tapi gue kontennya gue juga lupa ya. Tapi itu lu konten dulu? Kayaknya bareng Bang, kalaupun beda kayaknya cuma selisih seminggu lah gitu. Itu gue open mic pertama sama podcast Kesel Aja episode 1 tuh berdempetan. Itu pertama lu langsung bikin podcast Kesel Aja? Langsung podcast Kesel Aja. Gitu. Apa platformnya? Instagram? YouTube sama IG, enggak sama Spotify yang pertama banget, Spotify. Nah tapi sebelum dari Kesel Aja emang gue kadang suka bikin konten-konten yang kadang yang aneh-aneh terus nggak ada yang nonton terus udah. Apa yang aneh-aneh itu apa? Gue ada yang pernah gue ceritain tuh kayak cover lagu gitu kan, tapi gue pakai topeng King Kong, nggak tahu kenapa juga banget. Setelah gue pikir-pikir sekarang, kenapa gue nggak cover biasa aja normal begini kan sebenarnya nggak apa-apa kan. Tapi tuh gue pakai topeng King Kong, terus gue kayak pernah bikin kayak monolog bahasa Inggris tentang kayak alam-alam gitu, tapi ntar ada punchline gitu. Itu sebelum lu jadi komik atau sudah? Kalau itu sebelum. Oh sebelum. Terus gue ada juga dulu kayak, jadi kayak konten kuliner nih, tapi kayak misalnya gue makan GM pakai kulit KFC gitu. Terus dicampur-campur. Nah, tapi nggak ada muka sama nggak ada omongan gitu, cuma kayak prak gitu-gitu doang. Itu juga views-nya kecil. Itu views-nya kecil juga. Sampai akhirnya lu yang menemukan views-nya besar itu pas lu ngebahas Jaksel ya? Yang besar banget ya Jaksel. Tapi sebelumnya juga udah ada yang sebenarnya gue viral pertama tuh apa Zah? Ini gue ngatain McD Sarinah tuh dulu. Kan pandemi kan pada ke McD Sarinah tuh. Nah itu viral pertama, tapi itu belum
kayak belum ada undangan TV apa YouTube gitu belum. Baru pas Jaksel lah, baru diundang-undang lah sama orang-orang lah gitu. Lu, kita sebelum yang ke situ, lu dari yang tadinya apa bikin konten-konten yang aneh itu sampai lu bikin ke podcast Kesel aja itu prosesnya gimana tuh Zah? Sampai lu kepikir, wah gue bikin podcast ini aja deh. Kayaknya pas Kesel aja itu gue udah mulai, walaupun stand up masih awal ya, tapi gue udah nontonin stand up di YouTube, terus gue juga udah nontonin di off air, gue juga kadang-kadang suka datang. Jadi gue udah tahu nih, oh kayak gini nih harus ada premisnya dulu bla 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 gitu, dan konten tuh harus ada jelas apa yang dibahas gitu. Apa yang lu bahas dulu awal-awal podcast Kesel aja? Episode 1 tuh gue tentang kayak kalau orang baru nikah tuh suka sok-sok kayak, wah bro lu harus nikah sih men, terus beda banget. Nah itu yang gue bahas gua tuh. Enggak, gue. Jangan, nggak usah gitu. Nanti aja. Lu malah mencegah ya. Kayak gimana nih Kak? Kayaknya lu jangan deh, apalagi lu gitu masih begini. Terus itu yang dibahas ya. Gitu, pokoknya gue sesuatu hal sehari-hari tuh. Tapi lama-lama kan abis juga gituan. Pindah lah gue ke berita, pindah lah gue ke tren-tren TikTok. Berita itu berita dikomentarin. Iya, komentarin. Itu gitu. Masih di Spotify tuh. Masih Spotify. Semua udah ada di YouTube sama IGTV, tapi masih sepi lah gitu. Nah begitu pas di Jaksel barulah itu yang lumayan memanjang. Sampai lu dapetin ide Jaksel itu? Itu juga karena kan waktu itu kayak penonton gua kan udah tahu nih setiap video tuh emang ngeledek gitu kan. Jadi pas gue bikin belajar bahasa ABG Jaksel tuh orang tahu ini tuh dia ngeledek nih sebenarnya kalau yang penonton lama ya. Tapi kan orang-orang di Twitter gitu kan dia pikir memang gue orang Jaksel yang bangga tinggal di Jaksel gitu. Padahal agak aneh ya. Iya, emang ada orang Jaksel yang bangga gitu. Ya, ada lah, pasti ada gitu. Tapi gue kayaknya kalau tinggal di Jaksel bangga sih, Zah. Bangga ya? Bangga sih kayaknya. Kaya bro, pasti orang kaya bro. Kalau punya rumah di sini gitu. Lu punya rumah sendiri kan? Gue orang tua gue. Iya. Kaya banget pasti, Zah. Kayaknya ada kebanggaan nih kalau gue ya. Terus yang tadi ngebahas Jaksel. Baru, nah dari Jaksel tuh panjang-panjang dan gue baru sekarang aja nih gue ngejelasin kayak, oh itu tuh nyindir itu. Kalau dulu gue di setiap YouTube tuh emang gue masanya kayak, lu emang Jaksel banget. Oh iya dong, gue gitu, gue brandingin kayak begitu gitu. Sampai parah, karena kan kalau gue liat kayaknya kadang tuh orang branding atau karakter tuh sampai telak banget gitu kan, sampai parah gitu. Kayak gue misalkan gue dapet seminar tentang konten gitu, biasanya bang gue selalu ngasih contohnya tuh Bang Tretan gitu. Betapa Tretan dia Muslim. Iya, dia narik brandingnya. Jadi kan dari nama udah Muslim nih. Iya. Terus dia bercandanya juga tentang Islam juga. Ya. Terus sebenarnya segitu kan udah cukup kan. Tapi sama dia ditiban lagi, dia pakai sorban lah, dia pakai apa. Jadi emang setotal itu. Makanya dulu gue kalau bikin konten Jaksel tuh, gue nggak cuma syuting, tapi gue megang pot, terus gue pakai Erigo, ininya roughneck total gitu, biar kalau bisa orang kita belum ngomong juga udah tahu nih. Dia nih Jaksel banget gitu niatnya. Oh berarti emang konten ya emang harus setotal itu ya Zaya, salah satu ininya ya? Menurut gue itu ngebantu sih, dan apalagi sekarang di TikTok kan kayak orang tuh kita setup lama 2 detik dia udah scroll lagi gitu kan. Jadi kalau bisa detik pertama tuh udah langsung, oh ini ke arah sini nih arahnya gitu. Kalau misalnya kayak Apos, terus kayak Sastra, itu kan kalian berbarengan juga. Berbarengan juga tuh. Itu berarti mereka ikut lu ya berarti ya? Maksudnya ya ikutin tren lu yang lu lakukan atau enggak? Atau janjian? Enggak, si Apos tuh emang dia udah bikin jaktiman juga. Tapi bedanya kalau dia kan emang beneran bangga tinggal di Jaktim kan, kalau Apos kan. Kata gue, ya harusnya mah malu Pos, gitu kenapa lu bangga? Enggak juga. Teman-teman Jaktim ya jangan ya. Nah, sebenarnya Apos yang kepikiran untuk, kita bentrokin nih Jaksel dan Jaktim, itu idenya dia bang. Gitu. Makanya tayangnya di TikTok dia kan. Terus Sastra apa? Si Sastra dulu pengen Medan. Nggak berhasil. Sastra pengen ke Medan-Medanan, ada podcast agak lain. Sudah terlalu besar brandingnya. Mbak Betty juga ada kan, terlalu banyak ya gitu. Nggak, dia dulu tuh sempet FVP tentang kayak HKBP gitu, kayak dia nge-stitch. Terus kayak, pokoknya dia tentang Kristen gitu. Ya kan, itu pada waktu itu juga works banget, tapi dia ngerasa nggak ada endorsan yang masuk, atau nggak ada callingan job juga, karena kan spesifik banget nih Kristen dan Batak gitu. Agak Scarlett mau promo agak susah kan, misalnya kayak orang Kristen pakainya Scarlett kan, kayaknya agak kehilangan pasar gede dia. Nah baru dia nemuin si Paling itu dia nemuin
dari yang ngayal aja kayaknya, temen yang so tahu. Ada istilah si paling tuh emang dari sastra atau emang udah beredar sih, udah beredar ya kayaknya. Si paling emang udah beredar. Cuman dia dibikin ini ya. Dibikin satir. Jadi dulu katanya temen dia ada yang so tahu. Nah dia nyindirnya ke arah sono. Si sastra tuh kayak gitu. Lu berarti kalau sekarang ini Zah, penghasilan lu lebih besar dari ngonten atau dari lu berstand up? Dari ngonten sih bang sebenarnya, dari TikTok, IG Reels gitu-gitu. Lu mulai menghasilkan dari konten itu pas apa? Pas Jaksel? Pas masih gue bahas gue tuh pas Jaksel lah baru ada endorse yang serius gitu. Tapi kayaknya gue nggak tahu apa gue sempat salah manage-nya atau apa. Jadi kayak ibaratnya misalnya gue masalah atau apos gitu. Waktu followers gue se-apos, harga gue tuh nggak segitu bang ibaratnya. Nggak segitu tuh nggak se-apos. Nggak semahal? Nggak semahal apos. Jadi kayak misalnya followers apos gue lupa ya berapa. Tapi misalnya sekarang dia 200 nih. Yeah. Nah harga gue tuh pada waktu itu di bawah banget. Nah sekarang kayak harga sastra sama harga gue tuh bisa tipis gitu. Mungkin dia entah kayak ngejual lebih bagus. 100.000 atau lo misalnya 100.000. 150 gitu. Iya contoh misalnya begitu. Kayak gitu tuh. Jadi gue pertama kali menghasilkan ya pasti itu. Berarti lu banyak konten brand berarti ya? Brand, konten brand. Kalau menurut lu konten ini menunjang nggak lu buat stand up Zah? Konten ini menurut gue sih sangat banget. Apalagi misalkan lagi ada yang rame-rame tuh, kayak kadang kita nggak perlu setup kalau emang viral banget nih gitu kan. Kayak gue pas Erigo kan tuh, waktu kan gue bener-bener genjar-genjar Erigo gitu. Terus gue opener show-nya Bang Adri tuh, gue pakai Erigo tuh tinggal begini-begini doang nih. Orang udah ngerti, konten udah ketawa duluan gitu kan enak kan, nggak perlu nge-build up lagi. Gitu sih kalau buat di off air ya. Dan ya sangat menunjang karena kan, misalkan dulu kan gue anak-anak baru gitu kayak, ini kalau di notice senior dari acara off air kayaknya susah, lama nih gitu kan. Kalau bisa dia lihat gue dari handphone-nya dia, gue pengenannya begitu. Nah, gue kan termasuk yang bikin konten juga ya, Zah. Cuman kayak nggak berhasil gitu. Ya kan lu ada juga yang VPV Thailand kan viral dulu Thailand. Gue tuh gitu tuh orangnya tuh nggak yang fokus gitu, Zah. Maksud gue tuh gimana sih mengelola sosmed itu tuh biar fokus. Iya, biar fokus gitu. Kayak kadang udah nemu pola ini polanya yang ini bagus, tapi pas dicoba lagi kok nggak bagus viewsnya gitu. Nah kalau lu waktu itu gimana, Zah? Tapi kan mungkin itu juga, kan misalnya kayak gue, karena pada waktu itu viral Jaksel, mungkin gue keluar kota orang juga nggak terlalu tahu gitu kan. Nah mungkin kalau, lu kan waktu itu viral Thailand kan, mungkin orang di sini biasa aja nih bang nih. Tapi begitu lu kesana kayak, di Thailand. Kamu kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Enggak sih kalau itu. Enggak, tapi maksudnya lu lihat Instagram gue dah, itu viewersnya nggak stabil, Zah. Ada yang gede, ada yang gede. Misalnya kayak hari ini tiba-tiba 100.000, besok 3.000. Ini hari ini 50.000, ini besok kayak 1.000, 2.000 gitu. Nah kalau lu ya termasuk yang stabil kan, maksudnya kalaupun itu apa lu nggak stabil juga? Gue juga nggak stabil, tapi kayak dulu pas baru viral Jaksel tuh lumayan stabil dan lumayan kayak apa-apa tuh gue kasih Jaksel tuh FYP dulu gitu. Sekarang udah susah juga, tapi biasanya kan sebenarnya si polanya itu yang orang suka, yang orang akan balik lagi kan. Kan misalnya dulu kan lu ada yang lu nge-stitch quotes-nya siapa ya? Pokoknya ada orang ngomong Bang Panji, ya Bang Panji. Ya, kayak lu harus cari jalan yang sulit gitu. Ya itu lumayan. Nah itu kalau ulang-ulang lagi tapi selalu begitu, lama-lama kan ada pecintanya gitu. Bahwa kan sebenarnya itu kan kayak nggak semua quotes lu praktekin itu jadi bener kali, sebenarnya begitu kan. Kayak gitu tuh. Ada juga yang bilang katanya algoritma TikTok tuh gitu bang, dia tuh ngebaca pattern, semakin kita sering ulang pola yang sama, lama-lama dikira oh ini emang karakter dia nih. Oke deh, gue lempar deh ke FYP, ada yang bilang juga begitu, tapi nggak tahu juga ya. Berarti ya kalau misalnya kita udah kelihatan ini nih yang gede di sosmed kita, ya udah berarti itu diulang-ulangin itu aja terus. Kita ulang terus itu sampai sepi, baru kita ganti yang lain, kayak begitu. Dan tapi sepinya setelah naik dan masih sepi udah ganti yang lain ya, akan sepi lagi. Gue masih rame udah ganti lain. Gue gitu soalnya. Jangan, kalau gitu rame sampai habisin dulu gitu. Udah.
Habis itu ntar itu. Gue ke distract malah nih mau nanya. Prompter ditolak. Dari tadi gue tolak. Tadi udah gue ada kepikiran mau nanya biar alurnya ini gitu. Ya gitu kalau TikTok bang. Nah gue pengen ngebedahin ini lu Zah. Kan kalau gue sih bikin konten ya kalau dulu belum ada tim gue ya gua nulis sendiri idenya terus minta rekamin gitu kan. Paling gua ada editor gitu yang bantuin gitu, editor gitu. Kalau lu gimana waktu masih sendiri apa yang lu ini? Waktu masih sendiri gua dari nulis bedah dari nulis materi itu ya. Dari nulis terus ya VO terus semuanya sampai tayang bang, editing audio video juga, download gambar-gambar kartun itu gitu ya kan, kayak yang lu dulu pernah bikin juga kan monolog di channel gue dulu kan tuh. Iya. Tentang Spirit Doll kalau nggak salah tuh dulu kan. Nah itu dulu gue yang paling lama tuh ya bikin videonya itu, ngapus-ngapusin backgroundnya, gue hapus-hapusin dulu, gitu-gitu. Ya, karena lu juga punya basic editing ya, basic editing itu yang ngebantu tuh. Tapi kalau sekarang kan kalau TikTok sekarang sebenarnya cuma begini aja juga kalau emang bagus banget bisa FYP gede kan. Ya sebenarnya sama ya kayak dulu kan DPO juga gitu sebenarnya Bintang Emon kan, cuma dia ngomong doang depan kamera nggak ada editan apa-apa. Iya. Gitu. Ini kan tapi gue ngelihat ya kayak termasuk lu lah lu Ardit terus kayak Bintang itu kan konten satu hari brand, satu hari konten, satu hari brand gitu. Banyak lah brand gitu. Nah itu brand itu emang datang sendiri atau emang ada yang jualin Zah? Brand ada yang datang sendiri, ada juga yang ya kita nggak tahu misalnya dari Emily mungkin manajemen mungkin dia ngobrol sama siapa Bang Patrick lagi makan malam di mana, kadang juga dia jualin juga. Tapi kalau yang datang pasti emang yang sesuai konten kita gitu kan. Kayak gue dulu awal-awal tuh pokoknya apapun brand pasti minta kayak ini Jaksel nih Bang, misalnya kayak jam tangan, skripnya tolong bikin ini jam tangan anak Jaksel bla 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 gitu-gitu kan. Makanya kayak si Apos kan juga kadang hal-hal yang berbau Jaktim juga, terus si Alif Bayhak juga ya sesuai sama ininya dia juga gitu. Nah kalau gue ini kan gini nih Zah, di beda platform itu kayak beda apa ya? Viewersnya. Iya viewers ya, kayak beda persona juga gitu. Kayak di YouTube gue lebih kayak pengen mengedukasi orang gitu kan, lebih banyak kayak udah cerita aja gitu kan, kayak collab-collab gini. Yang real berarti kan ini lo yang real yang di YouTube gitu. Iyalah ya, real ya. Lumayan ya. Iya kayak gue bikin konten sama istri gue nge-review dia barang-barang aneh apa itu. Iya itu kan real tuh. Iya, nah terus tapi gue kayak di Instagram itu ya udah kayak banyakan komedi aja gitu, komedi kayak Papa Izzy lah. Iya sketsa lah ya. Iya sketsa gitu, habis itu kayak di Twitter ya. Cuma di repost sih yang dari Instagram. Di TikTok juga kan? Iya TikTok juga ya, repost doang. Nah kalau menurut lu tuh yang bagus kayak apa? Karena lu kan di semua platform juga kan, Zah? Iya. TikTok ada di Instagram, ada di itu. Emang lu bikin satu-satu ini atau emang ya udahlah gua sebar aja ke semua? Gua awalnya juga, nih gue juga mungkin baru 3 bulan terakhir aja Bang, gue mulai ada yang khusus buat kayak udah nih YouTube doang gitu, ini IG doang. Dulu gue juga mirroring semua, jadi ya kontennya sama. Baru gue ngelihat Bang Radit, gue mikir kayak sebenarnya bener nih kayak Bang Radit nih, karena dia kayak ibaratnya YouTube-nya ya YouTube banget, pakai opening gitu dan nggak berusaha untuk ngelucu apa gimana. Tapi dia kalau di TikTok tuh langsung yang komedinya doang. Di Spotify dia emang ngobrol ngalir gitu. Nah gue waktu itu kayak Spotify, YouTube, IG sama TikTok tuh sama semua gitu kan. Gue bilang nih kayak salah nih, harus kayak Bang Radit, barulah gue mulai beda-bedain ya gitu. Oh berarti gue benar nih. Berarti lu benar. Tapi tetap nggak sukses. Viewernya yang belum sadar atau kayak viewer pikir kayak ya benar tapi menarik kurang nih gitu. Bener doang mah. Waktu gitu. Tapi itu ya, lu FYP tergede apa Bang? Yang FYP itu apa? Oh iya yang itu ya nganu-nganuin Raim. Nganu-nganuin yang kan quotes gua iniin quotes gua buktikan keanehannya lah gitu, gua bantah. Yang itu satu sama istri sih. Sama istri sama beberapa juga tuh kayak potongan video stand up gua. Itu tuh yang paling banyak tuh Zah. Nah, malah potongan video stand up sebenarnya agak susah FYP ya Bang. Kalau di gua tuh susah tuh. Oh, gitu. Potongan stand up FYP tuh jarang sekarang, tapi di channel orang biasanya. Iya, dipotong-potong. Di channel orang 2 juta, di kita kok cuma TikTok juga gitu. Tapi itu beda sama penontonnya Bonar di YouTube yang
ibaratnya mereka tuh maunya Bonar stand up aja lah udah gitu ibaratnya. Kayak dia ngobrol tuh nggak ditonton, dia bikin apa nggak ditonton, kayak dia harus stand up mulu, Bonar gitu. Capek juga, kasihan. Harus ada open mic dulu. Nggak bisa gini-gini doang, nggak bisa. Iya, nggak bisa gini doang, nggak bisa nih nggak ditonton. Monolog nggak kemakan gitu, jadi beda-bedainian penonton juga memang. Uniknya begitu ya. Nah, Za, ini kan ini ngomongin ini lagi ya bisnisnya ya, Za ya. Ini kan teman-teman kayak yang mungkin komik-komik juga di luar sana gitu kan. Ya banyak kan yang rajin gitu, yang rajin konten kayak gua iya. gitu. Tapi ya belum dapat brand aja gitu. Kalau gua alhamdulillah lah kayak kadang-kadang ya. sebulan tuh ada 1, 2 gitu, kadang banyak. Tapi tiba-tiba sebulan kemarin belum ada nih. Apa nih Za yang harus dilakukan Za teman-teman ini yang buat meletekin lah istilahnya. Kalau kita kan bersyukurnya udah ada lah yang maksudnya yang pengen nge-hire kita. Ini buat teman-teman kan di luar lah. Iya, kayak misalnya gimana caranya sama kayak penentuan harganya gitu-gitu tuh gimana tuh Za? Nah iya, kalau penentuan harga tadi ya emang gue juga waktu itu nggak terlalu ahli juga. Tapi kalau gimana caranya memang mungkin harus akan lebih gampang kalau clean dan nggak nyerang orang, karena kan ibaratnya kayak kalau yang tadi konten lo sama istri tuh mungkin tuh enak tuh, brand suka tuh. Tapi kalau yang matahin quote orang bagi brand tuh masih kayak, kan kalau kita kan niatnya kan bercanda kan. Tapi kalau orang perusahaan kan kayak, loh kenapa dia ngeledek Rahim gitu? Padahal kita nggak niat ke situ. Kenapa ngeledek Panji gitu ya? Soalnya kan gue juga monolog yang marah tuh nggak pernah ada brand yang masuk juga bang, selalu yang Jaksel, abang maunya gue sama Apos, maunya gue sama Sastra, selalu begitu. Nah komik kan mungkin karena keresahan ya, jadi biasanya kan kontennya kan selalu yang nyerang, entah ada yang disindir lah atau ada yang apalah gitu. Minimal kalau lu nyindir, ya kan sebenarnya kan gue Jaksel juga nyindir, tapi seakan-akan itu di gua, jadi brand seneng gitu. Kalau bintang Emon kan gitu tuh, dia ada konten yang emang murni buat nyindir, tapi biasanya nggak ada brand tuh. Iya. Nah, kalau yang brand tuh biasanya dia kayak bikin sketsa baru gitu ya kan? Iya, ya dia bikin khusus buat brand itu doang, eksklusif. Kayak ibaratnya si Tulus kan banyak banget brandnya tuh. Gideon Tulus. Ya kan? Oh iya. Karena emang dia nggak nyerang siapa-siapa, ya. clean banget. Brand seneng yang kayak begitu-begitu. Dan apalagi dia waktu itu ada iklan yang viral apa gimana gitu, itu pasti langsung banyak lagi tuh ngundang brand-brand baru gitu ya kan. Itu sih kalau mau brand dari TikTok ya, harus kayak begitu bang menurut gue. Ini kalau misalnya kayak teman-teman komik ada yang kalau teman-teman, ada pertanyaan juga? Atau mau langsung aja collab di tempat juga nggak apa-apa nih, habis tag nih. Gue kadang kalau ngebaca gini bingung apa yang mau ditanyain, udah ada di sini. Nah kalau kayak teman-teman, nah kan lupa kan. Kayak prompternya bukan memperlancar, malah memperhambat. Prompter memperhambat talk show nih, malah di acara ini. Bukan memperlancar. Lu kan kalau ada teman-teman kayak yang pengen mulai nih, Za, kan maksudnya sayang banget ya, kayak temen, gua tahu nih misalnya beberapa teman-teman yang lucu banget gitu, lucu benar, banget iya, banyak tapi bang. kayak karir stand up-nya ya udah segitu-gitu aja. Iya, padahal kocak banget. Padahal iya konten tuh kan menunjang mereka gitu kan. Nah kadang-kadang untuk memulainya itu ya teman-teman ya kayak takut lah apalah gitu, apa nggak punya sumber dayanya, nggak punya alatnya gitu. Kalau menurut lu apa yang harus dilakukan kayak teman-teman komika nih, Za? Kalau alat sih ya sebenarnya handphone dan clip-on aja kalau tapi gue CapCut juga udah free sekarang kan yang teks itu. Iya, udah free dan gue memang kalau mau nyari exposure memang TikTok bang menurut gue ya. Kalau lu ngerintis YouTube sih sekarang kayaknya susah gitu karena viewer udah turun semua kan. Tapi TikTok kan adil. Nah, gue bilang tuh kan banyak komik yang main sketsa tuh banyak tuh. Tapi gue bilang sama Rafli, anak ketawa kan. Jadi dia bikin sketsa tentang kayak kantor-kantor gitu. Nah, gue bilang kayak, Raf, lu nggak bisa langsung sketsa karena orang nih belum tahu nih bahwa lu tuh resah di kantor gitu kan. Kan mungkin lu yang Raim tuh bisa urus karena kan kayak beberapa, pasti orang udah tahu kayak, oh ini Hifzi nih emang dia suka komedi-komedi begini. Jadi orang ngerti gitu. Nah, jadi menurut gue misalkan lu punya persona apa nih, misalkan di stand up-nya ya? Di stand up-nya atau yang mau lu tunjukin di TikTok misalnya. Misalnya siapa ya? Misalnya lu seorang guru deh gitu. Nah, lu jangan langsung bikin sketsa tentang guru, tapi lu ya kasih lah 10 episode monolog dulu tentang lu jadi guru, ini lu apa. Baru sketsa itu orang udah kayak, oh ini yang guru ini nih.
dia sekarang acting gitu-gitu. Jadi brandingannya ya udah iya, dulu ya. Kalau langsung sketsa tuh sulit menurut gue ya kalau yang gue rasakan. Enak pakai monolog dulu. Monolog, ya udah materi stand up aja ya dibakar dulu aja. Materi stand up bakar di konten, baru setelah itu kayak bikin sketsanya. Tapi materi stand up juga nggak boleh yang stand up banget gitu. Makanya kalau gimana ngerubahnya, Zah? Kita kadang nggak usah terlalu. Gue nih kayak berunding sama siapa? Aji Pratama kalau nggak salah deh, kayak punchline. Banyak komik yang punchline di kontennya tuh sedalam dia di stand up. Padahal malah orang tuh lebih peduli sama kita punya premis dibandingin sama punchline gitu. Jadi ya udah lu kayak ngeluh aja di monolog. Karena kenapa gue bilang monolog? Karena pasti kan komik kan monolog udah lancar kan gitu. Dan punchline-nya nggak usah yang rapih kayak stand up, ada callback segala macam. Tuh nggak harus kayak begitu. Lu kayak yang ngomong aja udah sampai nempel, baru sketsa lu yang kocak ibaratnya gitu. Itu kan bisa tuh. Ya begitulah. Itu berarti ya yang bisa dilakukan ya teman-temannya. Nah tadi juga ada pertanyaan nih dari tim gua aja. Mending uploadnya itu kayak tiap hari. Kalau gua kan upload tiap hari kan. Karena gua masih belum nemuin yang bener-bener konten yang ini nih harus dibuat gitu. Karena gua masih nyoba-nyoba gitu. Atau kayak ya udah kayak seminggu kayak misalnya 3 kali, 4 kali gitu, atau justru kayak si Stephen Wongso itu bahkan sampai 5 kali lu dia sehari lu. Si ini Nope di YouTube juga pernah kan? Iya, Nope itu 1 hari 7 anjir. Maksudnya lu secara nggak langsung kan nyuruh penonton lu nganggur, Pe, kalau kayak gitu kan. Ya orang nggak boleh kerja, nggak boleh pacaran gitu ya. Harusnya kayak gimana? Nah, ya sebenarnya kalau di TikTok yang paling bener nih, gue juga udah nanya sama Iben kan, Iben Emma. Ya, betul. Emang yang bener itu yang kayak Wongso bang, kayak Nope di YouTube tuh sebenarnya bener tuh, kayak ibaratnya algoritma tuh kayak lu paksa aja udah gitu sampai nemuin ya, sampai nemuin. Wongso juga parah, gue kayak 5 abis FYP sorean kayak, waduh udah ada lagi gitu kan. Karena formula di push mulu. FYP ditekan gitu kayak dikasih terus sama mama FYP juga gitu. Wongso sih yang paling ini ya, paling membuktikan bahwa ngupload banyak-banyak. Karena kata Ben juga kayak, kan gue sempet nanya, Ben, ini gue abis FYP nih kalau gue posting lagi tuh kayak spam nggak? Terus kata Ben kayak, TikTok mah lo nge-posting 5 juga nggak spam hitungannya. FYP bisa di orang yang berbeda kata Ben gitu. Udahlah itu yang gue pada waktu itu coba terapkan. Tapi kan susah juga kalau kita bikin konten sehari 5 susah kan. Begitu. Beban langsung. Makanya nggak usah nanya. nanti gua kasih tugas 5 langsung pusing. Satu aja kadang-kadang skip. Tapi coba lu tanya Stephen deh bang. Kalau lu undang ya, gue juga penasaran kayak, ini orang bikin mulai. Kadang ya udah kan punchline-nya gitu doang kan. Cuman dia atau nggak ada punchline. Nggak ada punchline, cuman kayak dia mau makan makanan murah, terus dia protes ke ibunya, terus ibunya ngatain dia miskin, dia ketawa deh gitu doang. Evelyn, aku mau tanya ya. Apa? Kamu lebih suka cowok cindo apa non cindo? Bebas ya, cindo ya gak apa-apa. Berarti kon seneng aku ya? Lek cindo melarat kayak kon ya gak sih. 9 juta gitu kan, 12,5. Relate kali, kerelatannya itu yang dinilai orang. Kan kalau kita kan di komik mikirin punchline gitu kan. Oh iya, nah kalau di konten mah mendingan relate bang dibandingin punchline yang levelnya ketawanya gede emang nggak kepake. Tapi kalau kan banyak konten kreator yang cuma relate doang tapi nggak pakai punchline tapi FYP gede kan. Kayak gitu. Ini ada lagi pertanyaan dari pemirsa. Sebenarnya kan lu bisa langsung aja kayak ngalir aja gitu, nggak usah dari pemirsa di rumah. Iya. Kalau durasi konten yang ideal untuk ini ya, untuk TikTok, untuk Instagram Reels gitu. Durasi sih gue TikTok tuh udah berani untuk di atas 1 ya, atau kayak gue kayak pernah juga gue FYP yang pernah sekali doang, tapi gue pernah lah FYP yang agak panjang gitu kan, dia bisa 5 kan sebenarnya. Bisa 10 gitu. Tapi mungkin ya ideal lu main antara lu main semenit atau main yang 15. Ini juga susah sebenarnya FYP yang 15 nih ya kan, 15 detik doang gitu. Tapi kan banyak juga orang yang cuma kayak 7 detik atau kayak 9 detik FYP gede gitu-gitu kan. Jadi yang nggak ada yang ideal sebenarnya. Tapi lu pilih aja mau main pendek apa main panjang nih di video ini, berarti gitu. Kalau lu ngelihat kayak yang FYP yang terutama yang anak-anak komik ya, gue nggak begitu merhatiin sih gitu. Yang FYP buat kita nih, apa anak-anak komika yang bikin konten itu, lu udah nemuin formulanya belum, Zah?
Atau sejauh ini juga ya masih belum tahu gitu, masih ya udah upload aja. Formula FYP. Maksudnya formula konten yang bagus lah gitu, yang views-nya bagus lah gitu. Ya yang ibaratnya yang ini kalau begini mau udah pasti kalah gitu ya. Itu juga masih nyari Bang. Kayak sekarang aja nih kayak gue Jaksel kan udah nggak bisa se-FYP dulu lagi kan. Ya jadi mikir lagi dari awal lagi kayak apa lagi ya. Sama gua Sastra Apos juga ngebedah, kita juga sadar dari awal kayak ini Jaksel versus Jaktim nih nggak mungkin kita angkat terus sampai tua masih kepake gitu kan, harus dicari lagi. Terus apa yang lu lakukan? Ya mulai kan tadi kan mempertahankan idealisme lah gitu di konten kan. Sekarang ya mulai ya joget-joget udah gue lakuin masalahnya kalau tapi emang ada beberapa cup, ada masalahnya ada gitu gini kan kalau komik nih kena FYP gede terus tahu-tahu nggak FYP dia jadi aneh ujung-ujungnya kayak apa nih FYP Jaktim kan rame-rame sepi nih, beli kostum Firaun gitu kan jauh bener pos. dari Jaktim ke Firaun ke Mesir. Egi kan dulu kan apa yang puisi sama tong sampah kan. PNS. Gede. Sekarang wali kota kosong gitu. Jadi aneh-aneh. Makanya komik sebenarnya harus FYP terus lah biar normal lah gitu di tongkrongan ya kan. Gue udah nggak normal dari dulu. Lu dari awal udah nggak normal. Malah sekali FYP lu langsung bijaksana konten nanti. Itu. Nah gue tuh suka kecampur ini, kan gue kadang kayak misalnya stand up gitu kan, gue bikin behind the scene-nya gitu kan, behind the scene. Misalnya stand up corporate gitu, nah itu gue punya tujuan buat jualan guanya gitu, jualan gua as a stand up, bukan jualannya ke publik lah. Ke publik. Kalau dia corporate gini ya gitu, maksudnya itu jadi bahan jualan gua gitu. Nah tapi problemnya adalah views-nya itu kadang-kadang kecil gitu. Tapi gue juga ngelihat kayaknya kalau yang ngelihat kayak misalnya konten kreator lain gitu, misalnya mereka lagi behind the scene ke misalnya syuting di apa. Nah itu gede-gede aja gitu viewsnya. Nah itu apa ya? Kenapa ya Zah? Yang lu lihat ini di TikTok apa di YouTube? TikTok, kayak misalnya paling sih yang gue perhatiin tuh mereka kayak bercerita. Kalau gue kan nggak ada VO-nya tuh. Nah kalau mereka tuh kayak ada VO-nya. Jadi nih hari ini aku ke ini. Nah ternyata ini ya gitu-gitu. Dia yang gede ini siapa yang lu lihat behind the scene? Beberapa sih banyak itu ya? kayak misalnya si Rafael kan iya sih. Tapi maksud gue tapi kan dia nggak bikin behind the scene kan kalau dia kan. Dia behind the scene. Dia misalnya si Rafael kan gede makan seblaknya kan. Rafael Tan kan seblak yang gitu. Habis itu dia kayak syuting di apa misalnya lapor Pak gitu. Dia bikin behind the scene-nya. Nah, itu juga gede juga gitu. Gitu ya. Berarti itu kayak vlog gitu ya. Kayak mini vlog gitu. Iya. Wah, itu gue juga nggak pernah, tapi itu si Apos tuh bisa tuh begitu tuh Bang. Dia cuma kayak rekomendasi makanan Jaktim, ntar dia sama pacarnya makan ke situ doang, udah punchline-nya receh-receh aja. Ntar gede-gede, karena kan orang juga nggak nikmatin komedi doang, tapi di Jaktim ada makanan ini ya gitu. Mungkin tapi BTS lu udah sama tuh kayak Rafael ngegarap ya? Belum sama. Karena gue biasanya kayak cuman video, musik gitu, kayaknya emang butuh VO juga sih. Iya. Biar orang tahu ceritanya gitu. Iya, musik doang jadi nggak ada konteks kan. Nah tapi kalau lu video stand up di TikTok udah mulai sepi, sebenarnya udah mulai kayak gue juga Bang, udah mulai kayak Sastra juga mungkin bahwa kayak orang udah nungguin konten lu gitu. Jadi kita kayak kebalikannya tadi si Bonar di YouTube kan. Kayak gitu tuh. Bonar juga kayaknya kalau di TikTok stand up-nya masih FYP. Tapi konten lain yang dia sempat bikin tuh kan udah mulai aneh juga ngobrol sama kaktus gitu-gitu kan tuh. Masih kayak FYP gitu kan. Wah, Nar nih udah sedih nih kata gue nih. Kalau lu kan video stand up-nya, kalau gue tuh behind the scene-nya jadi nggak materinya nggak gue iniin sama gue. Gue sampein di. Itu perlu VO kayaknya. Perlu VO kayaknya. Dicoba nanti. Atau dikasih sikap misalnya kayak serunya menjadi komedian atau kayak capeknya menjadi komedian di hari apa gitu-gitu. Nah, gitu Mbak. Kontennya gitu. Ya sebenarnya kalau lu mau FYP gampang Bang, vlog tadi lu kasih cerita sedih tuh pasti FYP. Oh gitu ya. Boleh. Kita coba ya. Lu behind the scene. Iya, biasanya gitu tuh kayak ada yang penjual angkringan, banyak bocor lah, apalah gitu kan. Apakah minimal coba satu video deh, Misalkan lu BTS stand up tapi kayak premisnya kayak
sebenarnya sedih loh menjadi seorang komedian tuh. Ketika kita menghibur orang, tapi siapa yang menghibur kita? Standar-standar aja, nggak usah yang parah tuh. Lu langsung tuh penonton Halo Hati ke lu juga. Gitu. Coba yang ke pas ini nih, yang kemarin pas ke apa BRI ya, BRI bikin dibosin sedih gitu, bikin sedih gitu ya. Kita coba nih sarannya Oza, apa kayak FYP? Kalau tidak, ntar gue kasih kostum Firaun juga, Bang. Supaya apa ada temen nih. Nah, kalau lu sekarang upload berapa kali? Nah, gue lagi seneng di YouTube sama di Instagram doang, karena TikTok gue kena peringatan, Bang. Gue juga takut. Lu juga pernah kena peringatan? Nggak tahu, peringatan musik paling pakai musik. Musik gue yang jadi kayaknya ada peraturan baru nih, abusive behavior sama bullying, harassment tuh nggak boleh sekarang. Nah, banyak video-video lama gue yang kena tiba-tiba kehapus, terus gue dapat peringatan. Sekali lagi lu kena, lu bisa hilang permanen gitu, panik gua. Jadi gua udah ada sekitar 3 minggu mungkin gak ngeposting apa-apaan di TikTok. Di TikTok? Wah. Makanya. Gitu. Kalau di Instagram lu? Di Instagram gua masih, ya maksimal 3 hari sekali lah. Gitu. Kalau nggak setiap hari, kalau nggak 2 hari sekali, pengennya gitu. Gua kemarin ngeliat lu udah punya ini juga, Zah. Nyari-nyari tim buat lu ya. Udah mulai nyari nih berarti apa yang udah ada? Gue ini ada tuh temen gue kameramen 1. Halo Bang. Iya. Ada editor juga 2 sama temen gue tuh lagi buat kayak project manager lah ibaratnya. Keren. Gitu. Nah ini kalau lu berarti ngegaji bulanan atau per project? Gue nggak gaji bulanan dan gue juga lagi pengen biar waktu itu kan gue mikir, aduh gue pengen konten yang kalau bisa jangan yang nulis mulu nih, karena kan waktu itu ini mau stand up fest juga, kalau gue nulis buat TikTok mulu ntar kapan open mic-nya, terus gue misalnya pengen bikin spesial juga kayaknya susah tuh sambil TikTokan tuh, jadi gue bikin lah konten yang mulai non nulis gitu. Apa? Itu kayak tadi kita gue sama Alif, terus gue juga punya sama Ilham, gue punya sama Sastra Mapos, gue punya gitu. Yang buat itu. Tapi kalau yang YouTube lu nggak dipotong-potong ke Instagram sama ini ya? Ke YouTube nggak ya, emang murni YouTube doang. Emang murni YouTube doang gitu. Itu karena gue ngeliat Bang Radit tadi, kayaknya dia benar-benar sesuai fungsi platform gitu orangnya kan, kayak gitu tuh. Gue kira lu masih mau ngomong. Nggak, sampai ini anak-anak juga pasti ada yang inilah, ada yang bertanya-tanya gitu ya. Di masa kapan gue harus mulai punya tim? Lu tahu nggak itu? Kalau gue punya duit, iya. Itu sih. Kalau itu mah jelas lah. Kalau itu kan logika simpel ya. Maksudnya ya biar teman-teman yang baru-baru jangan sosok. Iya. Kalau kaya banget juga apa sih ya? Kenapa kita nggak ngebolehin gitu ya? Di masa kapan lu mulai butuh? Kan gue mulai butuh deh tim nih. Gue kan pertama kan yang gue cari tuh editor kan. Karena gue ngerasa kayak ketika premis nih udah numpuk tapi udah nggak kekejar lagi gitu. Jadi kayak dulu pas gue masih di Ketawa gitu, gue kayak bangun pagi buka Twitter ada berita apa, gue langsung nulis, langsung tag, langsung ngupload. Tapi misalnya udah mulai ada job stand up atau main ke YouTube orang kayak premis nih, gue catat dulu gitu. Gue catat lagi, lama-lama numpuk di sini doang nih. Nggak jadi konten. Dan karena konten gue banyak yang isu-isu, kadang kita kan sekarang telat sehari 2 hari aja udah. Betul. Iya, kadang kita udah mau bikin kayak wah bintang Emon DPO udah pecah banget nih. Kita jadi mundur gitu-gitu kan. Jeffrey Nicole harus besok nih berarti. Harusnya harus besok. Nggak boleh. Jangan sampai udah dibahas sama yang lain kan. Nggak bisa, nggak boleh. Apalagi lu tahu komik kan lincah-lincah kan. Lincah-lincah. Kadang baru keluar berita. Gila-gila banget. Terlalu cepet Mas, bener. Terlalu up to date. Terlalu cepet. Kita buka Twitter berita kan. 1 jam yang lalu nih. Buka TikTok kayak, kok dia udah FYP? Hari berata cepet banget. Hari berata cepet banget. Terlalu cepat hari berata. Terlalu cepat hari berata tuh. Ya gitu. Tapi kalau collab penting nggak sih Zah menurut lu? Collab penting Bang menurut gue. Banyak yang gue tuh YouTube gue yang bikin rame itu pertama itu di react sama Korigor karena itu doang. Jadi kayak Korigor kan punya segmen apa namanya dia ya, pokoknya dia tuh YouTube-nya dia cuman ngebacain orang-orang ngasih link ke Facebook-nya dia. Nah hokinya gue ada yang ngirimin video gue tentang mental health ke Facebooknya Korigor. Nah dia dengerin, dia tonton, ketawa-ketawa lah Korigor di situ. Udah itu awalnya YouTube gue ada penonton tuh dari si Korigor itu. Tapi kalau itu kan reaction orang kan. Kalau kayak collab nih, kayak gue kan ngeliat lu collab di TikTok sama Apple, sama. Nah itu ngaruh ke views nggak Zah?
itu ngaruh ke views. Karena kan itu kan jadi kayak penonton Jaktim jadi nonton gue juga. Dan gak cuma di views, tapi setelah gue collab sama Apos, gue bisa bikin konten Jaktim juga sendiri tanpa ada Aposnya ibaratnya. Ambil pasar Apos. Nggak maksudnya dengan sikap ngeledekin gitu. Begitupun dia terhadap Jaksel. Itulah pentingnya collab ya menurut gue. Collab kalau TikTok kayaknya agak lumayan ngaruh wajib sih bang menurut gue collab, main sama orang lain segala macam gitu-gitu, ya kan? Oke, teman-teman. Gue kadang nggak tahu nih Oza kapan berhenti ngomongnya. Kayak masih pengen ngomong nih kadang ya kan. Ya kan gue tadi kan kita kan kalau jadi host tuh harus jadi pendengar yang baik gitu. Nah, ini Oza masih mau ngomong nggak sih? Gue takutnya potong nih gitu Sa. Gue juga tadi mikir kayak ada yang lewat, sebenarnya itu nggak usah deh. Karena gitu kan? Kan bener kan lu masih mau ngomong sebenarnya. Iya. Ya udah kalau gitu Za, terima kasih banyak nih. Ilmu-ilmunya ya. Mantap nih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga saya nanti beberapa nanti diterapin. Wah ada Bang Rindra, bro. Ya udah, dadah. Assalamualaikum. Bung Rin. Bung Rin. Bang Sutik, Bung Rin.